Muhammad Fikri dan Haji Samsul Hasan dan seluruh tim sukses para pasangan calon masing-masing yang kita hormati dan kita muliakan, seluruh keluarga besar Tuan Guru almarhum Kiai Haji Muhammad Islam yang kita hormati, seluruh Dewan Guru terutama pengasuh dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al Muradiyah yang kita muliakan, para jamaah haul, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini dengan berkat taufik hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul bertemu di majelis haul yang ke-19 Tuan Guru Haji Muhammad Islam bin Haji Syahran, yang mana beliau kita doakan selalu agar dapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap pula dengan pertemuan perkumpulan ini dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pula dapat menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut Nabi sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, 19 tahun berlalu kita sudah tidak bisa lagi berkumpul bertemu dengan Tuan Guru Haji Muhammad Islam. Namun beliau selaku ulama, rasanya walaupun fisik beliau tidak ada di tengah-tengah kita, tetapi perjuangan beliau, peninggalan beliau masih bisa kita rasakan sampai saat sekarang ini. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, "Al-alim hayyun wa in kana mayyitan, wal jahil mayyitun wa in kana hayyan." Orang alim itu hidup selama-lamanya walaupun dia mati. Tetapi orang jahil itu mati walaupun dia masih hidup. Imam Bukhari 1200 tahun yang lalu hidupnya, tapi sekarang masih dibaca kitabnya. Imam Ghazali 900 tahun yang lalu telah wafat, tapi sekarang kitabnya masih ada di tengah-tengah kita. Seolah-olah beliau itu hidup sepanjang masa. Al-alim hayyun, orang alim selalu hidup, wa in kana mayyita, sekalipun dia telah wafat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap tahun kita berkumpul untuk mengingat wafatnya beliau, sekaligus mengingat perjuangan-perjuangan beliau. Diharapkan dengan itu kita bisa menjaga, meneruskan apa yang beliau perjuangkan di masa dahulu. Beliau meninggalkan zuriat yang menyambung perjuangan beliau, Ustaz Sibawaihi dan keluarga yang lainnya. Dan beliau meninggalkan satu pusaka yang sangat berharga, Pondok Pesantren Al Muradiyah, tempat membina umat Islam, memperdalam ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu peninggalan beliau, wajib kita pelihara, wajib kita jaga agar selalu ada, selalu lestari, agar bisa dinikmati, agar bisa dipakai oleh generasi-generasi yang akan datang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pemerintah daerah berkewajiban menjaga yang demikian itu.
Masyarakat berkewajiban menjaga itu. Wabil khusus para alumni-alumni Muradiyah punya kewajiban untuk meneruskan, memelihara, merawat apa yang beliau tinggalkan agar selalu ada di tengah-tengah kita. Dari situlah akan lahir para penerus-penerus agama khususnya di negara Sungai Selatan ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi saya menghimbau kepada para ulama, para agnia, orang-orang kaya, lebih khusus para alumni yang sudah punya kemampuan, hendaknya memperhatikan bagaimana pondok pesantren sekarang ini. Jadi hati dijenguk, kalau apa ada rusak dibediakan. Walaupun itu kada diminta oleh pengurus, tapi tanggung jawab moral sebagai alumni. Kita pernah belajar di situ, pernah tidur di situ, pernah bermacam-macam di situ. Maka sampai sekarang hendaknya menjadi kewajiban untuk bisa merawat dan menjaga apa yang sudah almarhum tinggalkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan kita doakan selalu beliau sebagai bentuk hormat dan bakti kita kepada beliau agar beliau dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan dipenuhi dengan barakah dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ada 3 ungkapan kata yang sering kita ucapkan dalam sehari-hari, bahkan mungkin sering kita minta kepada Allah. Pertama rezeki, kedua nikmat, yang ketiga rahmat. Ini 3 kata yang hampir hari-hari kita ucapkan. Rezeki masih kita rejeki, apalagi nikmat, rahmat. Nah, ini 3 hal yang bisa dikatakan sama dari satu sisi, tapi berbeda di satu sisi yang lainnya. Setiap rezeki yang diberikan Allah kepada kita belum tentu disebut nikmat. Tidak semua rezeki itu nikmat, karena rezeki banyak yang haram. Rezeki yasmalul halal wal haram inda ahli sunnah wal jamaah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah mengatakan kalimat rezeki mengandung halal dan haram. Orang maling dapat ayam, dapat rezekinya. Orang judi menang judinya, dapat rezekinya. Rezeki itu mencakup yang halal dan haram. Tapi apakah rezeki yang didapat yang haram menjadi nikmat? Tidak jadi nikmat baginya, karena akan mendatangkan azab dan bencana kepadanya. Nah, jadi kalau kita minta rezeki kepada Allah, itu rezeki yang halal. Jangan minta rezeki semata, ya Allah luaskan rezeki hamba. Bisa jadi tuntanan dapat, bisa dirampukan, macam-macam. Minta rezeki yang halal kepada Allah. Jangan minta rezeki semata-mata. Rezeki itu mencakup halal dan haram. Jangan luas rezeki, jangan yang halal tambahin. Mendoakan orang tua, jangan luas rezeki, tambahin yang halal. Jangan hanya rezeki. Yang kedua nikmat. Setiap rezeki yang halal itu nikmat dari Allah. Dan nikmat ini belum tentu menjadi rahmat. Karena banyak nikmat membawa sengsara, banyak pula sengsara membawa nikmat. Orang dapat rezeki yang halal, dapat nikmat. Malamnya kerampukan, berbuka-buka apa ini nikmat membawa sengsara. Karena itu rahmat. Kita boleh mendoakan orang non-muslim dapat rezeki yang luas. Boleh kita mendoakan orang muslim supaya mereka dapat kenikmatan. Tapi tidak boleh mendoakan non-muslim dapat rahmat. Kenapa sebabnya? Karena rahmat ini khusus diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini lebih khusus. Al-Quran menyebutkan inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Orang beriman pun belum tentu dapat rahmat Allah. Karena Allah menyebutkan inna rahmatullah qaribun minal rahmat Allah itu dekatnya kepada orang-orang yang baik.
Orang beriman belum tentu baik. Setiap orang baik itu pasti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apa itu rahmat Allah? Sehingga menjadi sesuatu yang sangat istimewa, menjadi sesuatu yang sangat berharga dan mencakup dunia dan akhirat, yang hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang Dia cintai. Para ulama mengatakan bahwa ada 6 perkara yang bisa disebut rahmat itu. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Nah, itu doa kita. Tapi yang didoakan jangan orang non-muslim. Kalau orang non-muslim kita berdosa. Ada orang muslim, non-muslim, kita doakan mudah-mudahan dapat rahmat, kita berdosa, doa kita kada kabul. Kan ada maknanya dapat dosa. Makanya kalau orang non-muslim mati, jangan almarhum. Jangan almarhum. Almarhum artinya orang yang dirahmati Allah. Orang non-muslim orang yang tidak dirahmati oleh Allah. Jangan didoakan dapat rahmat. Doakan doa yang lain. Ada orang non-muslim mati, mudah anak pesugihan semua. Ada itu doanya. Ada orang non-muslim mati, mudah hutangnya lunas semua. Itu aja doanya. Jangan doakan almarhum, jangan. Nah, rahmat itu hanya khusus diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apa itu rahmat? Menurut para ulama di dalam kitab tafsir Al-Fakhr Razi disebutkan, dan tafsir-tafsir yang lain disebutkan bahwa pengertian rahmat itu mencakup 6 hal. Satu daripada 6 itu bisa disebut rahmat. Yang pertama, husul ziyadatil iman, hasil bertambahnya iman. Nah, kalau kita hari ini kita bertambah iman, berarti kita dapat rahmat. Dapat rahmat. Kalau kita hari ini dapat ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, berarti kita dapat rahmat hari ini. Husul ziyadatil iman, hasilnya pertambahan iman. Kalau kita doakan orang kita muslim, semoga kau dapat rahmat, berarti kita salah satunya mendoakan semoga imannya tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang kafir kan pada mungkin ditambah imannya kepada si kafir itu, tambah kafirnya. Orang kafir mudah kuat iman dan tambah kafir. Nah, makanya kada boleh didoakan dapat rahmat yang non muslim itu. Nah, yang kedua, pengertian rahmat itu menurut para ahli tafsir husulun nasab bil ibadah, hasil rajin ibadah. Semalam kita malas sembahyang, kenapa hari ini ada semangat sembahyang? Berarti dapat rahmat. Dapat rahmat. Hari ini kita rasa nyaman baca Quran, rasa sejuk baca Quran, rasa tentram hati baca Quran. Dulu kadang itu, tapi kenapa hari ini hati kita begitu nyaman? Berarti saat itu kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua, pengertian rahmat. Yang ketiga, husulul amni wal kifayah. Pengertian rahmat itu adalah hasilnya keamanan dan kecukupan. Kampung kita aman. Malam tadi kampung kita kada ada orang yang kehilangan. Malam tadi kampung kita kada ada orang yang kerampukan. Malam tadi kampung kita kada ada orang kena bala bencana. Berarti malam tadi kampung kita diikuti rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam tadi orang ada perampokan, malam tadi ada pencurian, malam tadi ada huru-hara atau kebakaran. Berarti malam tadi kampung kita luput daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Kenapa di kampung kita merasa ada aman? Intinya saat itu Allah sedang menurunkan rahmat kepada kampung itu. Andai kata rahmat turun di suatu kampung, kampung itu akan tentram, kampung itu akan aman.
husulul amni, hasilnya keamanan, wal kifayah, dan hasilnya kecukupan ekonomi. Cukup ekonomi kita, makan kita cukup, pakai kita cukup, nah, keperluan sehari-hari kita cukup. Itu sudah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, husulul amni wal kifayah, itu yang ketiga yang terkandung dalam makna rahmat itu. Yang keempat, husulu sakaratil maut, husulu suhuri sakaratil maut, hasilnya kemudahan menghadap sakaratul maut. Orang sakaratul maut itu waktu yang sangat susah. Tidak ada waktu yang sesusah orang sakaratul maut. Sakit apapun yang kita rasakan itu masih belum apa-apanya dibanding sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu kumpulan dari dua sakit. Pertama sakit fisik, yang kedua sakit psikis, sakit hati. Itu orang sakaratul maut. Sakit fisik sudah gangguan jantung, gangguan sakitnya luar biasa, itu fisik. Tapi sakit hatinya orang sakaratul maut lebih dari itu. Apa sakit hati orang sakaratul maut? Bakal berpisah dengan bini, bakal berpisah dengan anak, bakal berpisah dengan hadangan, bakal berpisah dengan kebun, bakal berpisah dengan tubuh, berpisah dengan jabatan, semua hilang pada saat itu. Bayangkan sakit hatinya. Ini Israel datang ke hadapan kita, itu disebut sakaratul maut. Israel datang berarti kita akan kehilangan seluruh yang kita miliki. Nah, disebut sakaratul maut. Fisik sudah sakit, tambah hati sakit. Nah, saat sakaratul maut itu kalau kita dapat kemudahan, dapat kelapangan, berarti kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima, husulu suhuri jawabi munkar wa nakir. Dalam kubur kita dimudahkan menjawab munkar nakir. Ini kalau di sini kita kada selamat, selanjutnya akan lebih berat. Kubur itu cobaan pertama alam barzah. Di situ lurus, berikutnya lebih mudah. Tapi di situ gagal, selanjutnya akan lebih sulit. Barzahun min barazil akhirah. Dalam kubur kita akan ditanya oleh munkar wa nakir. Nah, dapat kada menjawab pertanyaan munkar nakir? Coba dalam dunia. Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Allah Tuhan. Siapa Nabi engkau? Muhammad Nabi. Dilatih dalam dunia. Orang yang pandai latihan dalam dunia pun belum tentu bisa menjawab dalam kubur. Apalagi dalam dunia kata latihan. Dalam dunia kata ditahu. Nah, dipelajari apa-apa yang akan ditanya munkar nakir. Sahabat-sahabat Nabi dalam sejarah itu memanggil, mengundang orang-orang alim di antara sahabat ke rumah, mengajar betapun apa-apa kira-kira pertanyaan munkar nakir di kubur itu. Belajar orang dulu di zaman sahabat itu dilajari munkar nakir itu datang, betapun ini siapapun ditakuninya, siapapun ditanya siapa Tuhan engkau, siapa Nabi engkau, apa kiblat engkau, apa imam engkau. Imam engkau siapa? Quran, iman, Quran. Siapa saudara engkau? Wa man ikhwanuk, siapa saudara engkau? Yang disambut, wah anak-anakku si Hasib si dari itu jawabannya. Siapa saudara engkau? Oh, saudaraku pertama Udin, kedua Isa, lain itu jawabannya. Siapa saudara engkau? Muslimun, muslimat, ikhwan, muslimin, muslimat adalah saudara. Wa manil khalil, wa man Ibrahim al-Khalil. Siapa itu Nabi Ibrahim? Satu jawab yang ditanya munkar nakir. Nabi Ibrahim itu siapa? Wa man Ibrahim al-Khalil. Siapa Nabi Ibrahim itu? Jawabannya singkat, Abi, abahku. Kan itu terakhir itu ada. Siapa itu Ibrahim? Abi, abahku. Kemudian didatangkan sosok laki-laki di dalam kubur itu.
sosok laki-laki. Dia mengkubur itu ada 4 mungkar nakir kita dan 1 laki-laki. Mungkar nakir bertanya, mata qulu bihadzal rajul. Laki-laki ini siapa? Mata qulu bihadzal rajul. Kalau orangnya ini orang katanya penyembah yang keras menanya, siapa laki-laki? Tapi kalau orangnya ahli taat kepada Allah, dengan lembut dia menanya, mata qulu bihadzal rajul. Siapa laki-laki yang ada? Orang yang banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti bisa menjawab, "Hadza Nabiyuna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam alladzi ja'ana bil huda wal bayyinati wa amanna." Ini Nabi Muhammad, Nabi kami yang datang kepada kami membawa petunjuk dan keterangan-keterangan agama. Itu pasti ditemui kalau kita masuk kubur. Kita akan melihat Nabi kita di alam kubur nantinya. Kalau kita akan tahu siapa ini, kalau pernah melihat orang ini, kita akan dihukum, kita akan diazab di alam kubur itu. Nah, bila kita dapat menjawab pertanyaan munkar nakir, berarti kita dapat rahmat Allah. Kalau kita tidak dapat rahmat, kita akan bisa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang keenam, rahmat itu artinya suhudul hisab wa dukhulul jannah. Kita dimudahkan dihisab amal kita. Mudah dihisab amal, diperhitungkan amal itu mudah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang namanya rahmat. Itu yang namanya rahmat. Jadi rahmatnya lebih khusus dari sekedar nikmat, lebih khusus lagi sekedar rezeki. Setiap rezeki belum tentu menjadi nikmat, setiap nikmat belum tentu menjadi rahmat. Yang kita selalu doakan orang-orang yang sudah almarhum, orang-orang yang sudah wafat, itu pada jajaran lainnya satu kita doakan, semoga dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang muslim yang mati, selalu kita doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, berikan rahmat kepadanya. Apa itu rahmat? Salah satu di antara 6 perkara. Jadi orang yang hidup bagus didoakan supaya dapat rahmat. Supaya apa? Supaya imannya tambah kuat, ibadahnya tambah rajin, aman dan cukup kehidupannya. Kalau orang yang mati lebih perlu lagi didoakan dapat rahmat supaya dalam kuburnya lapang, hisabnya mudah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, perkumpulan kita pada pagi hari ini adalah merupakan salah satu cara kita agar kita masih hidup ini dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kepada almarhum guru-guru kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita, selalu dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah Allah sekalian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini.